Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini mau bahas latihan soal 5.3 dari bab kesetimbangan kimia. Ini spesifiknya gimana caranya menentukan nilai dari suatu Kc dari suatu reaksi berdasarkan nilai dari Kc reaksi lain yang bersesuaian atau berkaitan. Materi kimia kelas 11 semester 2 biasa diajarkan ya. Ada 4 soal, jadi langsung aja saya mulai. Nomor 1, perhatikan dua reaksi kesetimbangan berikut. PCl3 gas tambah Cl2 gas timbang PCl5 gas dengan harga Kc sama dengan K1. PCl5 gas timbang PCl3 gas tambah Cl2 gas harga Kc K2. Yang A, tunjukkan bahwa K2 sama dengan 1 per K1. Oke, kita yang A dulu ya, kita bongkar ya. Nah, jadi untuk reaksi pertama, kita coba tentukan dulu nilai Kc-nya atau K1-nya. Ingat ya, nilai K itu adalah kanan per kiri ya. Jadi konsentrasi PCl5 bagi konsentrasi PCl3 kali konsentrasi Cl2. Semuanya gas, semuanya kepakai, dan semuanya pangkat 1 karena koefisiennya semuanya 1. Untuk K2-nya, sama caranya, kanan per kiri. Berarti konsentrasi PCl3 kali konsentrasi Cl2 dibagi konsentrasi PCl5. Jadi bisa dikatakan reaksi 1, reaksi 2 itu adalah reaksi yang terbalik aja. Reaktan dan produknya pindah posisi. Nah, K2 apakah sama dengan 1 per K1? Nah, kita langsung aja K2 ini sama dengan 1 per K1-nya tadi kita udah buat konsentrasi PCl5 per konsentrasi PCl3 kali konsentrasi Cl2. Nah, ini kan bisa pindah nih. Berarti sama dengan konsentrasi PCl3 kali konsentrasi Cl2 dibagi konsentrasi PCl5. Nah, ini sama kan? Nah, jadi terbukti ya, K2 itu sama dengan 1 per K1. Lalu untuk yang B, jika pada suhu 25 derajat Celcius nilai K1 adalah 0,55, tentukan nilai K2 pada suhu tersebut. Suhunya aman, jadi ya udah tinggal masukin aja. K2 sama dengan 1 per K1. 1 per K1-nya dikasih 0,55. Ini kalau dihitung 1,818181 dan seterusnya. Oke, jadi A dan B-nya beres ya. Nah, di sini saya kasih apa ya istilahnya aturan-aturan lah ya. Jadi sebelum kita ke nomor 2, 3, dan 4. Jadi yang pertama, jika persamaan reaksi kesetimbangan dibalik, seperti case nomor 1 ini, nilai Kc juga dibalik. Artinya dibalik itu jadi 1 pernya. Ya, jadi kan tadi ada K1 1 per K2 atau K2 1 per K1. Karena reaksinya cuma dibalik. Yang kedua, jika koefisien reaksi kesetimbangan dibagi dengan faktor N, nilai tetapan kesetimbangan yang baru adalah akar pangkat N dari tetapan kesetimbangan yang lama. Artinya kalau yang barunya itu dibagi 2 koefisiennya, maka nanti kesetimbangan yang baru itu akar pangkat 2-nya. Dibagi 3, akar pangkat 3-nya, dan seterusnya. Kebalikannya, jika koefisiennya dikalikan dengan faktor N, maka nilai kesetimbangan yang baru, tetapan kesetimbangan yang baru, adalah nilai tetapan kesetimbangan yang lama dipangkatkan dengan N. Misalnya koefisiennya dikali 2, maka tetapan kesetimbangan yang baru adalah tetapan kesetimbangan yang lama dikuadratkan. Kalau dikali itu temannya dikuadratkan. Maksudnya kalau dikali 2 ya dikuadratkan. Kalau dikali 3 pangkat 3 kan. Kali 4 pangkat 4 kan, dan seterusnya. Yang 4, harga Kc suatu reaksi total itu sama dengan hasil kali dari Kc-Kc reaksi yang digabungkan. Untuk 2, 3, 4 ini belum ada di
soal nomor 1. Jadi nanti akan kepake di soal nomor berikutnya. Oke, ini langsung saya kasih ya aturan-aturannya, saya taruh di setiap soal ya. Nomor 2, diketahui reaksi kesetimbangan untuk dua reaksi sebagai berikut. Ini ada dua reaksi, ada harga KC-KC-nya, KC1, KC2. Tentukanlah nilai kesetimbangan untuk reaksi berikut yang baru ini. Ya, jadi saya tulis ulang reaksi yang diminta. CH3COO min tambah H2O setimbang CH3COOH tambah OH min. Nah, kita kotak-katik lah ini data 1, data 2 ini supaya jadi anggap aja nih data yang ketiga, reaksi yang ketiga. Nah, misalnya ini 1, ini 2 ya. Kita cari aja yang spesifik yang ada di posisi yang sama, misalnya sama-sama di kiri, sama-sama di kanan gitu. Nah, seperti ini kan ada H2O nih di data 1 di kiri ya. Di yang diminta data 3 juga ada di kiri. Nah, jadi reaksi 1 tulis ulang aja. Karena yang diminta itu ada di posisi yang sama. Termasuk nih OH minusnya ya. OH min kan sama-sama di kanan juga. Jadi cocok. Reaksi 1 tetap aja ditulis. 1 kali 10 pangkat minus 14. Untuk reaksi yang kedua, nah lihat nih, CH3COOH itu ada di kiri, sementara yang diminta di kanan. Nah, jadi reaksi kedua ini harus kita putar, kita balik nih. Ini jadi ke kiri, yang ini jadi ke kanan. CH3COO min tambah H plus setimbang CH3COOH. Masih ingat tadi aturan pertama? Jika persamaan reaksi kimia dibalik, nilai KC-nya juga dibalik atau jadi 1/nya. Ya. Jadi KC yang baru di sini adalah 1/, ini. 1/1 kali 10 pangkat minus 5. Jadi minus 5-nya naik ke atas jadi positif 5. Nah, saya taruh di sini. Itu ya. Jadi udah lengkap nih. Nah, kita bisa coret lah ini. H plus yang di sisi yang berbeda bisa kita coret ya. CH3COO min. Nih. H2O ini. CH3COH ini. OH min ini. Jadi udah pas. Aturan keberapa yang kita pakai di soal nomor 2 ini? Aturan keempat. Harga KC suatu reaksi total, ini reaksi total namanya, reaksi yang ketiga ini, sama dengan hasil kali dari KC-KC reaksi yang digabungkan. Jadi nilai KC ini ya tinggal kalikan aja yang di atas. 1 kali 10 pangkat minus 14 kali 1 kali 10 pangkat 5. Berarti 1 kali 10 pangkat minus 8 lah KC untuk reaksi kesetimbangan yang diminta ini, yang ketiga ini. Oke, paham ya? Jadi udah kepakai ini aturan 1 dan aturan 4. Nanti akan kepakai juga aturan 2 dan 3. Yuk kita ke nomor berikutnya, nomor 3. Ini saya sediakan selalu ya di setiap soal nih aturan-aturannya. Oke, pada suhu tertentu diketahui nilai KC untuk reaksi kesetimbangan N2 gas tambah 3H2 gas setimbang 2 NH3 gas. Nilai KC-nya 16. Tentukan nilai KC untuk reaksi yang ABC ini. Saya tulis ulang, N2 tambah 3H2 setimbang 2 NH3 dengan harga KC 16. Lalu yang A, yuk kalau kita perhatikan yang A itu kan tinggal koefisiennya dibagi 2 semua. Paham ya? Jadi kalau koefisiennya itu semuanya itu langsung terbagi 2 itu. Nah, KC-nya berapa kalau koefisiennya dibagi 2? Nah, kita ke aturan 2. Kalau koefisien dibagi dengan faktor N, di sini faktor 2, maka tetapan kesetimbangan yang baru akar pangkat
N akar pangkat 2 dari tetapan kesetimbangan yang lama. Jadi ini akar nih. Nah, berapa akar 16? 4. Paham ya? Jadi kalau koefisien dibagi 2, akarin aja. Kalau dibagi 3, akar pangkat 3 gitu, dan seterusnya. Lalu untuk yang B, ini NH3 setimbang setengah N2 tambah 3/2 H2. Nah, kalau diperhatikan lagi hubungan antara A dan B ini, perhatikan baik-baik. Ini kan cuma dibalik aja kan. Posisi ini kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Ya, aturan keberapa? Aturan ke-1. Jika persamaannya dibalik, nilai KC-nya juga dibalik. Dibalik maksudnya itu jadi 1 per. Maka KC yang B ini adalah 1 per dari KC yang A. 1/4. 0,25. Gitu ya. Yang C, 2NH3 setimbang N2 tambah 3H2. Hubungkan terhadap B dan C-nya. Ya, ini cuma yang B itu dikali 2 semua. Ya kan, koefisiennya dikali 2 semua. 1 jadi 2, setengah jadi 1, 3/2 jadi 3. Aturan ketiga. Kalau koefisien dikalikan dengan faktor N, faktor 2 di sini, tinggal dipangkatkan dengan faktor tadi. Jadi dipangkatkan 2 aja. Maka ini 1/4 tinggal dikuadratkan. 1/16. Ya, jadi di soal nomor 3 ini aturan-aturan itu kepakai ya, 1, 2, dan 3-nya ya. Mudah-mudahan paham ya dengan aturan-aturan ini. Tinggal yang terakhir. Nomor 4, ada reaksi disosiasi gas H2S dalam air. Ditulis sebagai berikut. Yang satu H2S timbang H plus tambah HS min. KC-nya K1. Lalu ini, ya lepas lagi satu H-nya, H plusnya. Jadi HS min setimbang H plus tambah S2 min. K2. Atau secara total H2S 2H plus tambah S2 min. KC-nya sama dengan K3. Tentukan hubungan antara nilai K3 dengan K1 dan K2. Ya, ini apakah total atau tidak, ini maksudnya gini nih. Apakah kita tinggal bandingkan yang ketiga dengan 1 dan 2? Tapi nggak apa-apa, yang penting paham aja lah. Mau soalnya di kotak-katik gimana, yang penting ngerti. 3 H2S setimbang 2H plus tambah S2 min. Gitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, ya tinggal cek aja H2S itu ada di data 1. Jadi data 1 tinggal tulis saja. Ya, KC-nya adalah K1. Data 2 juga sama, tinggal tulis ulang aja. Ya, karena nanti HS ini bisa dicoret habis. K2. Gitu ya. Nah, ini kan turun H2S. H plus tambah H plus kita tambahkan karena ada di sisi yang sama. Jadi 2H plus. Turun S2 min. Ini tadi K3. Nah, ini data keempat, masih ingat ya aturan keempat? Harga KC suatu reaksi total adalah merupakan hasil kali dari KC-KC reaksi lain yang digabungkan. Jadi K3 ini adalah K1 kali K2. Mungkin maksudnya seperti ini ya, hubungan antara nilai K3 dengan K1 dan K2. Oke, selesai ya. 4 soal latihan soal 5.3 kesetimbangan kimia. Menentukan nilai KC suatu reaksi berdasarkan nilai KC reaksi lain yang berkaitan. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman yang sedang belajar materi ini. Mohon maaf ya, kesalahan kekurangan cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.